tanda-tanda ads gagal total. Nah, hari ini kita akan bahas itu nih guys. Oke. Mungkin langsung mulai aja kali ya dari ads yang paling sering dijalanin di digital marketing dari Meta Ads, atau nanti mungkin ada bahasan selanjutnya dari Google Ads juga. Gimana nih Pak menurut Pak Jordi? Ya, jadi bener ya. Untuk ads itu sendiri sebenarnya ada banyak platform lah. Ada Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, Programmatic Ads. Nah, biasanya tanda-tanda ads yang gagal total adalah ads yang tidak sesuai dengan objektifnya. Baik. Nah, cuman ada kadang-kadang ekspektasi dari brand atau pengusaha gitu ya, atau business owner yang mungkin tuh mismatch lah antara ekspektasi dengan realita. Oh gitu. Maksudnya gimana tuh Pak? Jadi contohnya awalnya misalkan bikin brand baru nih, dia bilang ya udah oke, kita mau awareness dulu gitu. Nah ketika kita udah jalanin campaign awareness gitu ya, ternyata yang diharapkan adalah langsung ke konversi. Yang ditanya-tanya kok jualan gua nggak naik-naik, sepi. Padahal di awal dealnya tuh objektifnya itu awareness. Padahal dari awal kan kita udah bilang ya awareness dulu gitu kan. Kecuali memang ada juga mungkin brand-brand khususnya UMKM mungkin nih, brand-brand kecil gitu yang memang nggak punya luxury untuk bisa ngebuang budget atau ngebakar budget untuk awareness campaign lah. Jadi biasa brand-brand kayak gitu lebih sulit dan tricky ya. Karena pertama brandnya kecil, brandnya baru, nggak ada yang tahu, tapi pengen objektifnya langsung ke conversion. Ya itu bisa atau enggak ya sebenarnya possible aja, tapi ya lebih sulit lah. Oke. Tadi kan ngomongin objektif nih Pak. Objektif tuh sebenarnya ada berapa sih gitu? Kan mungkin banyak orang yang belum tahu juga. Kita taunya conversion kalau untuk jualan gitu kan. Untuk sales ada juga awareness tadi untuk biar orang tahu tentang brand atau produk kita. Nah selain dua itu tuh sebenarnya ada nggak Pak? Ya sebenarnya sih kayak ya balik lagi ke marketing zaman dulu lah, AIDA itu ya. Maksudnya awareness, consideration, conversion. Sebenarnya ya campaign di Meta contohnya ya, mereka udah sediain gitu campaign yang untuk awareness, campaign untuk drive traffic engagement, campaign untuk drive leads atau conversion. Jadi tipe-tipe campaign sebenarnya secara garis besar itu. Nah nanti kita ada juga di Google juga sama ya. Google itu ada beberapa channel lah atau platform ya. Contoh Google Search, terus YouTube Ads, ada GDN juga, ada Google Demand Gen, ada Google Performance Max, ada juga iklan di Google Maps gitu misalkan ya. Ya itu semua punya postnya masing-masing gitu. Contohnya misalkan Google Search ya, dia akan lebih condong buat ke conversion. Meskipun ya bisa aja kalau kita mau gunain Google Search untuk awareness sebenarnya bisa aja secara technical ya. Cuman biasanya yang kita lakukan best practice-nya ya Google Search itu untuk udah ke orang yang memang udah ready to buy, karena mereka nge-search by keyword ya. Udah Spesifik ada intentionnya udah jelas, masuk ke website kita terus convert di website kita gitu misalkan. Nah tadi kan udah dijabarin satu-satu ada macam-macam jenis-jenis untuk ads. Sekarang kita bedah satu-satu kali ya, berdasarkan objektif dan jenis ads itu, ciri-ciri kalau ads kita tuh gagal total atau boncos bisa dibilang ya, orang-orang ngomongnya boncos. Misal dari awareness dulu, misal Meta Ads kita ngejalanin objektifnya awareness, itu gagal, kalau suatu ads gagal tuh udah bisa dilihat dalam periode waktu berapa lama Pak? Apa misal dalam waktu sebulan itu udah kelihatan kalau itu tuh wah udah gagal deh, mendingan diganti objektifnya, campaignnya atau kreatifnya dan lain-lain. Itu tuh gimana Pak cara taunya? Sebenarnya kalau objective awareness berarti kan goalnya kita adalah mendatangkan awareness ya, atau iklan kita tampil sebanyak mungkin kan ke orang juga yang sebanyak mungkin gitu. Jadi yang kita lihat biasanya matriksnya adalah cost per impressionnya, cost per 1000, cost per 1000 impression lah kalau di Meta ya. Jadi semakin tinggi CPM-nya itu ya berarti kan kita punya iklan misalnya budgetnya 100 juta bisa mencapai 100 juta orang, dibanding 100 juta rupiah kita mencapai cuma 50 juta orang. Berarti kan kita lebih pilih opsi yang A dong. Iya, betul. Yang pertama berarti bisa dibilang campaign yang A itu lebih berhasil dibanding campaign yang B.
Jadi kalau misalnya kita ngomongin awareness, ya matrix yang bisa dilihat mungkin ya CPM tadi Ya, salah CPM. satunya ya. Jadi kita mau menggunakan budget kita se-efficient mungkin untuk nge-reach ke target audience kita yang kita mau gitu. Oke. Nah, yang ada nggak sih, ini kita bahas yang awareness tadi dulu ya. Hal yang harus diperhatiin supaya CPM-nya tuh bisa dibilang efisien ya. Budgetnya tuh bisa dapat angka CPM yang bagus. Apa aja Pak yang harus diperhatiin dari ads-nya itu? Biasanya sih kita perhatiin dari placement-nya ya. Placement-nya kita Meta itu kan ada bisa masuk ke Instagram, Facebook, Audience Network, begitu itu juga dibagi-bagi lagi, ada Instagram Story doang, Reels doang dan lain-lain. Itu mempengaruhi CPM pasti. Nah, cuman kembali lagi ada juga mungkin beberapa produk-produk atau brand yang cocoknya hanya di Instagram aja. Ada juga yang cocoknya di Facebook aja, meskipun udah jarang sih. Ada juga yang cocok di keduanya gitu. Jadi kita juga harus tahu benchmarknya itu kita nggak bisa pukul rata ya. Kalau misalnya kita taruh di Instagram aja, CPM-nya pasti akan lebih tinggi dibanding kita taruh di Facebook atau audience network yang which is yang targetnya itu pasti lebih broad gitu loh. Jadi dari placement itu juga kita harus tahu benchmarknya. Jadi jangan di-compare antara kita placement di Instagram dengan kita placement di semua placement gitu ibaratnya. Akan beda ya hasilnya. Pasti beda gitu benchmarknya, pasti akan lebih mahal Instagram, dan itu bukan berarti campaign kita gagal gitu. Ya mungkin target audience kita di Instagram doang, ya kita fokus di Instagram gitu. Nah, cuma ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi CPM juga ya. Kayak misalkan kompetisi kita, terhadap audience kita gitu. Jadi kita sebagai advertiser, misalkan kita advertise produk yang memang niche-nya itu sudah sangat saturated, ya itu pasti CPM-nya lebih tinggi. Terus misalkan kita jualan produk-produk tertentu seasonal nih di season-season tertentu. Nah, itu pasti misalkan di Lebaran, produk-produk yang orang banyak cari di Lebaran, misalkan baju-baju fashion wanita, itu biasanya kita lihat akan naik tuh. Oh ternyata kalau Meta juga tetap ada kayak ininya ya, kompetisinya ya berarti. Iya, semua ads ya, actually ya semua ads kan semua kita bidding antara advertiser. Jadi semakin banyak ya supply dan demand lah. Semakin banyak demand, semakin banyak advertiser yang masuk, ya berarti akan semakin mahal kita beriklan gitu. Oke, kita mungkin geser ke consideration. Ya, kalau dari considerations yang bisa dilihat itu apa aja Pak? Ya biasa consideration itu kita untuk iklan-iklan yang sifatnya kayak engagement, kalau enggak traffic ke website gitu ya. Jadi kita datengin dari kreatif kita arahin ke landing page gitu loh, sampai ke situ aja. Nah, itu biasa ada matriks-matriks kayak CTR, click-through rate. Nah, click-through rate itu biasanya kan berapa banyak orang sih yang ngeklik, rasionya itu berapa banyak orang sih yang klik. Misalkan dari 100 orang yang lihat iklannya ada 10 orang yang klik, berarti kan click-through rate-nya 10% kan, 10 dari 100 gitu. Biasanya kalau misalkan campaign seperti traffic gitu, yang kita perhatiin tuh CTR. CTR itu benar-benar jadi benchmark yang kita harus perhatikan lah. Jadi di situ yang pengaruh adalah pertama targeting ya. Kalau misalnya target audience lu nggak sesuai dengan bisnis lu, ya orang makin less likely untuk ngeklik ads lu. Kedua adalah kreatifnya. Nah, kalau misalnya kreatif kita itu nggak menarik, meskipun target audiensnya udah cocok, ya CTR akan rendah. Dan CTR rendah berarti dengan budget yang sama kita mendapatkan klik yang lebih sedikit. Nah, itu jadi bisa dibilang ya itu nggak bagus lah resultnya gitu loh. Oke, berarti tadi ada target audience yang tepat, terus juga kreatif ya berarti ini. Berarti lebih kompleks dibandingkan awareness tadi gitu kan. Kalau awareness kan placement, nah kalau ini udah masuk ke technical untuk pembuatan visualnya juga gitu. Di sini ada yang mau ditanyain kan kalau mau bahas conversion? Nah ya udah kita langsung ke conversion nih, yang paling sering ditanyain sama klien. Bahkan klien yang objektif awalnya awareness, kadang-kadang di tengah-tengah suka ngomong, "Ini kok sepi sih?" gitu. Mana nih nggak ada yang WhatsApp gitu. Itu tuh gimana Pak kalau si conversion ini? Kalau conversion itu lebih bukan rumit sih, tapi lebih banyak faktor lagi sih ya. Conversion itu tadi kreatif pasti berpengaruh, placement berpengaruh, targeting berpengaruh,
sebenarnya conversion itu dari landing page juga berpengaruh. Kalau misalnya kita conversionnya ada di landing page ya, itu pengaruhnya juga besar sekali. Secara technical nanti di report akan kelihatan sih. Dan kita bisa cek juga nanti di Google Analytics-nya misalkan atau di Metapixel, itu berapa lama sih orang nge-spend waktu di website kita. Bisa aja orang ngeklik iklan udah banyak, tapi ternyata ketika di website dia nggak convert. Nah itu kan berarti ada something wrong di websitenya kita, bukan di kreatif kita, bukan di placement kita atau di targeting. Nah cuman kalau orang belum even sampai website udah kliknya udah sedikit, ya itu berarti ada yang salah tuh di kreatifnya atau di targetingnya. Jadi emang nggak mudah ya untuk mungkin untuk orang awam yang pengen jalanin conversion campaign tuh nggak mudah karena ada banyak banget faktornya. Dan kalau kita ngomongin bisnis secara general, ada juga kasus di mana conversionnya udah banyak, tapi bisnisnya tetap nggak grow. Ada aja gitu. Meskipun udah banyak inquiry ya, contohnya misalnya udah banyak inquiry gitu ya, tapi ternyata misalkan kreatifnya terlalu clickbait. Jadi nggak sesuai sama apa yang dijual gitu. Betul, nggak terlalu sesuai. Kalau nggak misalkan kayak ngomong diskonnya seberapa besar tapi ternyata TNC-nya bejibun gitu ya. Jadi orang udah klik iklannya, udah convert di landing page-nya, udah nanya-nanya gitu ya, ternyata nggak jadi check out. Nah jadi kalau kita ngomongin bisnis as a whole itu ya sampai ke CRM-nya pun juga, dan strategi iklan, strategi marketing, kreatif, semua tuh udah banyak faktor gitu loh. Kalau kita ngomongin konversi yang untuk membantu bisnis ya, untuk growth gitu loh. Ada juga yang masalah simple sih, misalkan customer service-nya jawabnya itu ngasal, atau misalkan customer service-nya lama dijawabnya. Itu pasti ngaruh kan teman-teman. Pasti lo pada juga pernah kan kayak ngontak orang udah gitu, tadi udah niat beli nih, terus tiba-tiba dibalasnya lama, sehari 2 hari, nggak usah sehari 2 hari deh, even itu dengan 1 jam 2 jam aja udah, zaman sekarang udah males ya. Jadi ya kalau kita ngomongin conversion yang untuk ngebantu bottom line bisnis, sebenarnya sih banyak faktor lah. Berarti sebenarnya ada campur tangan selain emang misalkan agency yang handle juga untuk conversion campaign-nya, itu ada campur tangan dari bisnisnya juga ya. Kalau bisnisnya secara garis besar itu udah rapi gitu ya, itu tuh bisa ngebantu banget untuk si campaign conversion kita untuk jadi bisa berhasil gitu Pak. Benar. Jadi digital marketing sebenarnya ya kayak nge-leverage lah ya ibaratnya ya. Maksudnya bukannya something yang jelek udah gitu kita bisa bagusin gitu loh. Ibaratnya ya misalkan produk lu udah jelek nih, lu mau marketingin setengah mati pun juga ujung-ujungnya sulit gitu loh. Kalau sebaliknya misalkan produk lu udah bagus, dimarketingin pakai digital marketing yang tepat tuh, ya itu leverage-nya naiknya tuh bisa berkali-kali lipat gitu loh. Kadang banyak orang yang jadiin digital marketing tuh escape plan, Mbak. Kayak udah ini nih udah chaos bisnisnya, baru yaudah digital marketing deh gitu. Udah buntu ya. Kalau udah buntu baru deh yaudah deh coba deh. Padahal kan harusnya ya emang semua rute dari si bisnisnya itu sendiri yang harus dibenerin kan gitu ya. Iya, benar. Jadi banyak juga kan yang sebenarnya produknya sendiri nggak ada keunggulan, misalkan ya kalah sama kompetitor, pricingnya kalah, terus misalkan nggak ada gimmick di marketingnya gitu ya. Ya kita mau guyur ads segimana gede pun juga susah buat naik gitu loh. Jadi ya buat para business owner ya mungkin sebelum bergerak ke marketing yang jor-joran, mungkin produknya itu dirapihin dulu lah, dirapihin dulu, sama ya customer service-nya juga misalkan ya, after sales service-nya juga harus bagus gitu. Oke Pak, nah berarti kira-kira tipsnya apa sih Pak untuk para business owner gitu ya ketika mereka mau ads tuh biar ads-nya tuh nggak gagal? Bisa dibilang ads itu kayak kita ngelihat mungkin bayangin kayak piramid ya. Piramid itu ads itu tuh sebenarnya tuh paling atas gitu loh. Bagian kecil paling atas tapi tuh paling penting sebenarnya. Cuman yang di bawah-bawahnya itu sebenarnya dari produknya dulu.
ya kan, produknya, terus dari internal marketingnya. Kalau semua udah ready, itu tuh baru kita main ke ads gitu loh. Ya ibaratnya organiknya dulu lah, sosial medianya, sosial media presence-nya kayak gimana, website-nya kayak gimana, digital asset-nya kayak gimana. Kalau 3 layer ini udah bagus, kita baru boost sebenarnya pakai ads. Oke, itu berlaku buat Meta ataupun Google Ads. Iya sih, itu untuk semua ads sih. Jadi ya sebenarnya kalau dari teknisnya bakal kebaca semua datanya ya ketika kita udah beriklan ya. Misalkan kalau kita ngomongin conversion, nanti ada tadi click through rate, begitu di website itu conversion rate-nya berapa persen. Itu sebenarnya tuh ada matriks-matriksnya yang kita bisa baca gitu loh. Cuman kembali lagi dari pengalaman sih, ya lu nggak bisa marketingin bad product gitu loh. Zaman sekarang ya, sulit banget lah untuk lu bisa jualan bad products ya, karena persaingan makin ketat, pilihan orang juga makin banyak, kompetitor makin banyak. Ya jadi ya mungkin dari gue sih tipsnya ya, memperhatikan nama bisnis itu harus dilihat secara holistik gitu, nggak bisa cuman dari satu sisi doang gitu kan. Jadi ya sama juga kayak kita running a business gitu ya, ibaratnya ada bagian HR, ada bagian finance, ada bagian produksi, ada bagian yang ntar masalah operasional sehari-hari. Itu tuh ibaratnya ads itu tuh cuma salah satu divisi doang gitu loh. Jadi kalau misalkan lu yang lainnya berantakan nih, tapi satu divisinya tuh bagus gitu ya, yang nggak bisa ngangkat satu perusahaan secara keseluruhan gitu loh. Itu analoginya begitulah. Terus nggak kalah pentingnya juga ya kalau semua udah ready gitu ya lu harus cari partner, atau mungkin terserah lu mau bikin in-house atau mau hire agency, ya harus cari agency yang kompeten lah, yang udah biasa handle klien sampai ke conversion. Misalkan kalau memang butuh conversion campaign yang contohnya misal udah certified by Google sama Meta, dan yang timnya juga lengkap gitu. Jangan cari yang ibaratnya palu gak ada lah. Jadi dari media buyingnya udah gitu sampai kreatif plannernya, terus sampai desainnya, semua tuh satu orang yang lakuin. Nah itu ya akan sulit lah ya ibaratnya.